Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Aditya Hermawan. Saya dari kelas 12A SMA Semesta Semarang. Kali ini saya akan melakukan percobaan fisika dengan judul gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal. Dengan kata lain, kecepatan awal benda adalah 0. Gerak jatuh bebas ini sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas dikelompokkan ke dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dalam GLBB, kecepatan benda berubah terhadap waktu dengan percepatan yang konstan atau tetap. Jika kita perhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas dikelompokkan ke dalam GLBB dipercepat. Jika kita mengabaikan hambatan udara ketika benda terjatuh, maka percepatan benda tersebut akan tetap dan besarnya seperti percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah itu tidak bergantung kepada massa benda tersebut, akan tetapi hanya bergantung kepada ketinggian benda tersebut terjatuh. Artinya, jika kita menjatuhkan dua buah benda pada ruangan yang hampa udara dari ketinggian yang sama pula, nanti kedua benda tersebut akan menyentuh tanah secara bersamaan, tidak peduli seberapa besar perbedaan kedua massa benda tersebut. Nah, secara matematis, gerak jatuh bebas mempunyai rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, VT sama dengan G kali T. Yang kedua, V kuadrat sama dengan 2GH. Terus yang terakhir, H sama dengan setengah GT kuadrat. Percobaan ini bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan pengaruh gaya gesek udara terhadap peristiwa gerak jatuh bebas. Yang kedua, menentukan besar percepatan gravitasi bumi berdasarkan hasil percobaan dengan menggunakan rumus-rumus gerak jatuh bebas. Baik, sebelum kita memulai percobaan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah buku tulis. Yang kedua adalah selembar kertas. Yang ketiga adalah kertas yang dibentuk seperti bola. Terus kemudian kalkulator, kemudian stopwatch, kemudian ballpoint, kemudian meteran, kemudian yang terakhir adalah kertas untuk mencatat hasil penelitian nanti. Percobaan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya gesek udara terhadap peristiwa gerak jatuh bebas. Saya akan menjatuhkan buku tulis bersamaan dengan kertas yang telah dibentuk seperti bola dari ketinggian yang sama. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menjatuhkan buku tulis dengan selembar kertas. Percobaan yang kedua adalah untuk menentukan besar percepatan gravitasi bumi. Kali ini saya akan mengamati waktu jatuhnya benda dari ketinggian yang berbeda-beda. Yang pertama adalah 85 cm. Yang kedua adalah 100 cm. Yang ketiga adalah 115 cm. Yang ketiga adalah 130 cm. Terus yang kelima adalah 100
45 cm. Yang pertama adalah dari ketinggian 85 cm. Lalu tulis hasilnya pada kertas. Lakukan pada ketinggian yang sama sebanyak 3 kali. Lalu ketinggian terakhir yaitu 145 cm. Dari hasil percobaan yang pertama, ketika kita menjatuhkan buku dan kertas yang berbentuk seperti bola, terlihat bahwa kertas berbentuk bola tersebut jatuh menyentuh lantai terlebih dahulu daripada buku. Dan ketika kita menjatuhkan buku dan selembar kertas secara bersamaan, terlihat bahwa buku terlebih dahulu menyentuh lantai daripada selembar kertas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal dalam gerak jatuh bebas, massa tidak mempengaruhi kecepatan gerak jatuh benda. Nah, hal ini terjadi karena adanya gaya gesek udara yang mempengaruhi kecepatan gerak jatuh bebas benda tersebut. Dari pengamatan tadi, kita mengetahui bahwa semakin semakin luas penampang suatu benda tersebut, maka akan semakin besar gaya gesek pada benda tersebut, sehingga kecepatan benda tersebut jatuh akan semakin lambat. Pada percobaan yang kedua, saya memperoleh 2 tabel penelitian. Yang pertama adalah pengamatan waktu jatuhnya benda pada ketinggian yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah tabel pengamatan kecepatan benda pada ketinggian yang berbeda. Nah, dari tabel yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi benda dijatuhkan, maka semakin lama pula waktu jatuhnya benda tersebut sampai ke tanah. Kemudian dari tabel yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi benda dijatuhkan, maka akan semakin semakin besar kecepatan benda tersebut sesaat sebelum menyentuh lantai. Nah, dalam percobaan gerak jatuh bebas kali ini, saya memperoleh nilai G sebesar G atau percepatan gravitasi sebesar 9,12 meter per second kuadrat. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan nilai G yang sebenarnya, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kenapa nilai G dapat berbeda? Dari pengamatan tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, adanya gaya gesek pada benda yang menyebabkan waktu jatuhnya benda tersebut semakin lambat, atau mempengaruhi kecepatan tersebut yang memperlambat gerak jatuh benda ke tanah. Yang kedua, adanya error dalam pengambilan data. Misalnya, kita telat atau terlambat menekan stopwatch. Sekian, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.